Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khairun Nisa dengan NIM 24751-2017 dari kelas M96. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang saya dapatkan pada perkuliahan Public Speaking. Nah, saat berbicara itu harus pelan-pelan agar otak itu dapat mencerna apa yang akan kita katakan, mengulur waktu dengan memperpanjang kata terakhir yang diucapkan saat berpikir, kata apa lagi yang akan kita ucapkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 7 tipe audiens. Yang pertama, ada audiens yang bertipe sheep, artinya fokus dan menanti kehadiran public speakers. Yang kedua, ada shoot, artinya percaya diri dan nyaman. Dan yang ketiga, ada clown, yang berarti menyukai interaksi sosial. Dan yang keempat ada shipper, artinya sinis terhadap public speaker. Dan yang kelima ada snowman, artinya itu not responding. Dan yang keenam ada black clown atau tidak percaya. Dan yang ketujuh ada unwanted finalist, yaitu kepercayaan diri yang tinggi. Nah, dari ketujuh tipe audiens tadi ada beberapa tipe audiens yang cenderung negatif. Misalnya ada audiens yang tipenya itu shoot, shipper, dan snowman. Nah, cara mengatasinya itu, cara yang dapat kita lakukan adalah bersabar dan memutar otak dan memutar otak. Caranya itu dekati, berikan pertanyaan-pertanyaan dan pandang mereka dengan tatapan yang hangat. Agar mereka itu merasa bahwa mereka itu dianggap ada. Selanjutnya, untuk menghadapi audiens yang tipenya black clown atau tidak percaya itu, persembahkan sesuatu yang memukau pada audiens atau pada awal pembukaan itu, perkenalkan diri Anda terlebih dahulu dan pengalaman-pengalaman Anda yang terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada tips dan trik untuk menghadapi audiens. Yang pertama ada lihat mata audiens. Bangun sebuah emosi agar audiens itu merasa diperhatikan. Dan yang kedua, buat interaksi dua arah dengan audiens, misalnya berikan pertanyaan-pertanyaan agar audiens tersebut merasa bahwa dia itu dianggap. Dan yang ketiga itu, gerakkan tubuh Anda sewaktu berbicara agar audiens itu tidak bosan. Misalkan visualisasikan apa yang Anda ucapkan. Misal saat Anda bertanya, maka munculkan raut wajah bertanya, ataupun saat Anda misal ingin mempersilahkan audiens, maka persilahkan audiens dengan tangan terbuka. Nah, selanjutnya ada buka pembicaraan dengan sesuatu yang kreatif. Misalnya Anda bisa membuka acara dengan terlebih dahulu membuat pantun atau lelucon. Dan yang kelima itu pakai gaya Anda sendiri. Seperti saat Anda tampil di depan audiens itu, jangan takut memperlihatkan seperti apa itu Anda bisa menyampaikan informasi. Dan yang keenam itu kenali audiens Anda. Dan yang ketujuh itu ada berbicara dari hati, yakni agar apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, informasi apa yang kita sampaikan kepada audiens itu dapat diyakini kebenarannya dan dapat dirasakan oleh audiens. Selanjutnya ada tips berkomunikasi dengan pria. Yang pertama itu jangan mengoreksi dan memberikan bantuan kepada pria kecuali diminta. Karena pria itu cenderung merasa bahwa mereka itu bisa melakukan segala hal tanpa ada bantuan dari orang lain. Selanjutnya ada berikan pujian bagi mereka ataupun penghargaan. Karena seseorang itu cenderung senang dipuji ataupun cenderung senang saat diberikan penghargaan. Selanjutnya ada tips berkomunikasi dengan wanita. Yang pertama, saat wanita berbicara atau saat wanita tersebut curhat, berikan perhatian atau dengarkan dengan penuh perhatian dan tunjukkan empati Anda. Selanjutnya ada berikan kata-kata positif sebagai bentuk dari empati Anda.
Nah, selanjutnya ada cara mengatasi grogi saat berbicara di depan umum. Yang pertama, kenali ketakutan yang Anda rasakan. Dan yang kedua, salurkan energi nervous tersebut, ciptakan sesuatu yang membuat Anda percaya diri dengan bisa menatap mata audiens dan berikan senyuman untuk membangun emosi dan kita juga merasa bahwa kita berada di lingkungan yang nyaman. Misalnya saat kita menatap mata audiens dan memberikan senyuman, audiens juga balik tersenyum kepada kita, maka insya Allah nervous tersebut itu bisa sedikit hilang. Dan yang ketiga itu, buat simulasi di rumah. Artinya, sebelum Anda tampil di depan umum, ada baiknya Anda banyak berlatih terlebih dahulu di rumah. Dan yang keempat itu, lakukan teknik pernapasan. Nah, misal saat Anda nervous atau merasa gugup itu, Anda bisa menarik nafas dengan pelan-pelan, selanjutnya hembuskan. Maka, hal tersebut bisa meringankan sedikit grogi Anda. Nah, yang kelima itu fokuskan pada materi yang akan disampaikan. Dan yang terakhir ada mental pep talk atau kata-kata penyemangat. Nah, selanjutnya ada matching and mirroring. Matching artinya yaitu menyesuaikan bahasa verbal maupun bahasa nonverbal, atau ekspresi wajah itu harus matching dengan apa yang diucapkan. Misal tadi saat Anda bertanya, maka ekspresikan wajah yang seperti bertanya, ataupun saat Anda menyampaikan informasi atau kata-kata penyemangat, maka Anda juga harus semangat. Selanjutnya ada mirroring, artinya menjadi cermin bahasa verbal dan nonverbal, yakni gerakan tubuh itu mencerminkan apa yang diucapkan. Misal, saat Anda ingin mempersilahkan audiens, maka Anda bisa mempersilahkan audiens tersebut bisa dengan cara membungkuk ataupun dengan cara membuka tangan Anda. Selanjutnya ada trik postur badan. Yang pertama ada postur. Bisa membungkuk saat mempersilahkan audiens. Dan yang kedua ada ekspresi wajah. Ekspresikan apa yang diucapkan. Seperti yang saya ucapkan tadi, saat Anda bertanya kepada audiens, maka ekspresikan wajah yang bertanya, ataupun saat Anda menyampaikan kata-kata penyemangat kepada audiens, maka Anda juga harus mengekspresikan wajah yang semangat. Dan yang ketiga ada voice. Jika kalimat itu penting, maka temponya naikkan ataupun perlambat cara bicara Anda dan tegaskan intonasinya. Dan yang keempat ada hand, gerakan tangan saat berbicara. Dan yang kelima itu ada eyes, atau gunakan kontak mata dengan audiens. Juga ada saat berbicara dengan orang lain itu, gunakan tangan yang terbuka. Tangan yang terbuka itu artinya kita menerima dengan kita dapat menerima audiens dengan baik. Sedangkan gerakan tangan mengempal itu merupakan penolakan, atau sebagai public speaker itu sedang mencari kepercayaan dirinya. Nah, selanjutnya hal yang harus dihindari saat berbicara. Yang pertama ada menggenggam tangan dan memijat-mijatnya. Yang ketiga ada gerakan tangan yang mengiris berlebihan. Dan yang ketiga ada memegang hidung dan telinga. Nah, dari materi tadi yang saya sampaikan, pembelajaran yang bisa saya dapatkan yaitu ada beberapa tipe audiens. Salah satunya tipe yang mungkin kurang baik dan cara untuk mengatasinya yaitu memandang mereka dengan tatapan yang hangat. Karena dengan tatapan yang hangat itu audiens bisa merasa bahwa kita peduli kepada mereka. Selanjutnya, berikan umpan balik kepada mereka agar mereka itu merasakan bahwa mereka itu diperhatikan. Selain itu juga ada yang paling bermakna di sini yaitu saat mengatasi grogi saat akan berbicara di depan orang banyak. Selanjutnya ada refleksi diri. Kekurangan saya saat akan menyampaikan pendapat atau berbicara di depan umum, yakni merasa tidak memiliki harapan bahwa saya bisa untuk melakukan hal tersebut. Dan untuk mengatasi dari kekurangan saya tersebut, mulai dengan membangun kepercayaan diri yang baik, juga dengan
memperbanyak ilmu-ilmu pengetahuan, agar wawasan itu bisa meluas dan saat akan berbicara di depan umum itu bisa dengan percaya diri karena berbekal ilmu ataupun wawasan yang sudah saya miliki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.